yang dikenal dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Seluruh rakyat di Kerajaan Sidenreng hidup makmur dan sejahtera. Seluruh tanaman tumbuh dengan subur. Hewan-hewan ternak juga tumbuh dengan sehat. Kerajaan Sidenreng dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Lapatiroi, yang memiliki seorang penasehat kerajaan yang sangat hebat yang bernama Lapalala, yang diberi gelar Nenek Malongo. Pada suatu pagi di Kerajaan Sidenreng ada seorang lelaki yang sedang asyik membajak sawah. Hari itu ia ditemani oleh sepasang kerbau peliharaannya. Dengan tekun, lelaki itu membajak sawah menggunakan garuk. Hingga menjelang siang, tanah bajakannya baru selesai seperempatnya. Tiba-tiba, salah satu mata garunya patah. Aduh, aku telah mematahkan garuk ini. Aku harus segera memperbaikinya agar aku dapat menyelesaikan pekerjaanku. Lelaki itu berusaha mencari potongan kayu untuk memperbaiki mata garunya yang patah. Saat ia ingin mencari pohon di pematang sawah, tiba-tiba ia melihat sebuah tangkai kayu sebesar pergelangan tangan orang dewasa. Kayu itu bersandar di sebuah pohon yang tumbuh di kebun tetangga. Oh, nampaknya kayu itu cocok untuk dijadikan pengganti mata garu yang patah. Lelaki itu kemudian mengambil kayu tersebut. Tak cukup sejam, mata garu yang baru telah siap dipakai. Namun, siapa sangka kelak batang kayu tersebut akan membuat seluruh rakyat di Kerajaan Sidenreng menjadi merana. Benar saja, sejak kejadian itu, sawah yang dulunya hijau dan subur kini menjadi kering dan retak. Sungai yang dulunya mengalir berubah menjadi kering. Di mana-mana tercium bau bangkai dari hewan-hewan ternak yang telah mati karena kehausan. Raja Lapatiroi menjadi gelisah dan memanggil Nenek Malongo untuk datang ke Sao Raja. Nenek Malongo, apa yang terjadi pada kerajaan kita? Saya tidak tahu, Tuanku. Yang saya tahu, seluruh rakyat kita menderita akibat kemarau panjang ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Nenek Malongo?
tiba-tiba muncullah sebuah mata air di bekas pijakannya. Mata air itu membentuk genangan, lalu kemudian berubah menjadi sumur. Nenek Malomo merasa lega dan tak henti mengucap syukur kepada Tuhan. Saya menamakan sumur ini sumur cinta. Orang-orang dapat mengambil air minum di sini untuk kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, kemarau panjang belum berakhir di kerajaan Sidenreng. Pada suatu hari, Nenek Malomo kembali menemui Raja Lapatiroi. Apakah tuanku mengingat alasan mengapa dahulu rakyat kerajaan Sidenreng dapat hidup dengan sejahtera? Itu karena kerajaan ini dibangun dari kerja keras dan kejujuran. Tuanku Raja Lapatiroi, kemarau panjang ini terjadi karena ada seseorang yang telah berbuat tidak jujur. Tidak jujur itu bukan hanya berbohong, mengambil barang orang lain juga termasuk tidak jujur. Raja Lapatiroi kemudian memerintahkan kepada seluruh pengawal kerajaan untuk mencari tahu siapakah di antara penghuni kerajaan yang telah berbuat tidak jujur. Jika pelakunya ditemukan, maka ia akan menerima hukuman berat. Namun, hari demi hari berlalu, tak ada seorang pun di kerajaan Sidenreng yang mengaku telah berbuat tidak jujur. Sampai pada suatu hari, ada seorang lelaki yang mendatangi Raja Lapatiroi. Lelaki itu berjalan masuk dengan kepala tertunduk karena menahan malu. Permisi tuanku, saya ingin mengaku bahwa saya telah berbuat tidak jujur. Tindakan saya yang menjadi penyebab kemarau panjang ini. Saya telah mencuri pada waktu itu. Saya mengambil sebatang kayu yang bersandar di sebuah pohon. Maafkan saya, tuanku. Saya siap menjalani hukuman apapun yang diberikan. Dengan penuh rasa penyesalan, lelaki itu bersimpu di hadapan Raja Lapatiroi. Betapa terkejutnya Nenek Malomo ketika menyadari bahwa lelaki itu merupakan putranya sendiri. Putranya lah yang telah mencuri dan menyebabkan kemarau panjang di kerajaan